Saat ini masih belajar dan ibu saya belajar menulis, semuanya ditulis dalam buku catatan. Ini berarti dari tahun berapa? Ini 2021. Ini malah dari 1 tahun. Ibu saya mulai ikut kuliah lagi, online dan onsite itu sebelum pandemi kan onsite ya, kursus bahasa Prancis Ini itu. Bahasa Prancis itu 2019. Terus di 2021 membuat online dan membuat catatan. Nah, tadi kita sudah bicara tentang peran sebagai pengajar. Nah, sebagai pengajar dalam proses belajar, dalam proses pembelajaran itu kan sebetulnya belajar dan mengajar. Peran belajar mengajar tidak hanya untuk para pengajar, namun juga sisi belajarnya itu untuk para siswa. Nah, kira-kira pengalaman Mama waktu sebagai siswa itu, sebagai siswa dan sebagai pengajar itu kira-kira untuk bagaimana belajar yang baik, yang cocok untuk pendidikan khususnya untuk saat ini tuh apa saja kira-kira yang bisa di-sharing? Harus belajar teratur. Belajar teratur berarti bukan tunggu sampai saat Mau ujian. Jadi bukan harus dicicil. Bukan sistem kebut semalam. Tidak, tiap hari sebelum besok pelajaran itu dilanjutkan harus tahu batas terakhir kemarin tuh diajarkan apa. Itu diulangi sehingga ketika besok dilanjutkan tahu hubungannya dengan yang lalu tuh sampai di mana. Oh, jadi misalkan kalau perkuliahan, perkuliahan itu berarti tahu misalkan mau masuk untuk mengajar, belajar untuk kelas di minggu ini, minggu yang lalu harus dibaca. Kita juga tahu hubungannya apa. Ya, kadang-kadang juga. Ya kembali tadi kalau sistem kebut semalam, kadang-kadang perkuliahan itu mau perkuliahan sekarang sama yang sebelumnya mungkin lupa malah. Jadi itu cicil ya, sehingga bisa mengetahui apa proses kelanjutannya suatu dalam pelajaran itu. Terus kemudian dan mungkin juga setelah selesai kuliah itu sebelum baca minggu depan pulang baca dulu yang tadi diajarkan tuh apa ya. Jadi ibaratnya kalau titik pelajaran minggu 1, minggu 2, minggu 3 itu nanti akhirnya kelihatan polanya ya, karena kita menghubungkan ya. Terus ini Mama sempat cerita bahwa perlu komprehensif kalau belajar. Itu bisa bisa digambarkan jadi seperti apa? Bukan penggal-penggal, tetapi ya karena belajar teratur jadi kita punya pemahaman holistik. Oh iya ya, yang tadi ya, apa yang diajarkan di minggu yang lalu, minggu sebelumnya, kita udah dapat gambaran utuh. Oke. Dan juga saya sempat menarik, Mama pernah cerita suatu kali, Mama menggambarkan meringkas suatu buku dalam bentuk skema satu karton yang ditempel di kamar di dekat tempat tidur. Ya, jadi sistematis. Ya, itu waktu itu contohnya membuat dari buku prasejarah satu buku diringkas dalam satu skema yang sebenarnya sulit. Jadi kemudian melihat skema itu langsung tahu, jadi biar ada pertanyaan mundar-mandir dari buku itu lagi sudah tahu itu dia. Jadi kalau gitu saya bisa hubungkan lagi. Kalau Mama belajar teratur, Mama bisa memahami komprehensif apa yang diajarin. Setelah memahami komprehensif yang bisa diajarin tadi atau mata pelajaran secara komprehensif dari minggu pertama, kedua, dari 3, 4 sampai seterusnya, kemudian Mama bisa mensistemasikan apa yang dipelajari dalam bentuk skema yang sederhana itu. Wow, itu bisa jadi pendekatan yang efektif untuk para siswa, bahwa nantinya untuk sesuatu yang kompleks pun kalau prosesnya seperti ibu saya tadi dipelajari teratur, dicicil, kemudian dipahami hubungannya satu dengan yang lain, ada korelasinya dalam satu gambaran yang utuh atau komprehensif, kemudian mampu digambarkan dalam bentuk skema yang sederhana tapi mencakup banyak hal, itu berarti sudah memahami. Dan sudah masuk ke tahapan memahami dan bukan hanya mengerti ya. Bukan hanya mengerti, jadi
putar atas bawah kiri kanan tetap ngerti. Itu sebabnya saat diuji, mau ditanya dari manapun, mau dipelintir, dibolak-balik kayak apapun, bisa mengikutin dan bisa menjawab ya. Itu jadi pola belajar yang efektif yang mungkin bisa menjadi bantu kita semua kalau mau belajar secara efektif. Meskipun sesuatu itu kompleks ataupun butuh waktu, tetapi kalau punya perencanaan, karena kan tadi teratur itu kan punya perencanaan. Minggu ini belajar apa, minggu itu belajar apa, terus hubungannya gimana sama yang sebelumnya dan sebagainya. Akhirnya sesuatu yang kompleks atau yang berat pun akhirnya bisa dimengerti dan dipahami dalam bentuk skema. Dan sebetulnya ya, kalau saya lihat ya, kalau Mama sudah bisa menggambarkan skema, berarti Mama sudah bisa mengajarkan itu kan, yang dipelajari. Iya. Ya kan? Coba yang sebelumnya dalam bentuk gambar, kalau suruh menjelaskan pasti udah bisa. Seperti itu. Ya. Dan misalnya urut-urutan yang kadang-kadang sulit dihafal, urut-urutannya harus pakai itu, jembatan keledai. Ya. Jadi nah jembatan keledai itu kayak misalkan Mejiku Hubiniu, misalkan urutan itu apa ya? Urutan kalau di peralatan elektronik itu ada urutan hambatan dengan warna-warninya itu kan Mejiku Hubiniu. Me itu merah, jingga, ku kuning, hijau, biru, itu jembatan keledai ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh kalau nggak salah pneumonik. Kalau Belanda Eiselbrugge. Apa? Eiselbrugge. Eiselbrugge. Eisel itu keledai. Oh. Jembatan keledai. Berarti itu jembatan keledai. Oke. Oh, itu jembatan keledai itu asalnya dari Belanda berarti. Banyak informasi yang kita dapatkan. Terus Mama cuma sempat menekankan sebagai pengajar bahwa siswa-siswa itu harus aktif atau proaktif. Itu mungkin masih terkait dengan tadi di luar negeri itu. Mereka datang sudah siap dengan bahan-bahan bacaannya, tinggal diskusi, bertanya karena sudah siap proaktif. Bukan sistem yang di satu arah dicekoi atau disuapin ya. Gitu ya. Ya, persiapan tuh bisa nampak dengan bawa buku, tidak bawa buku. Kalau tidak bawa buku, saya bilang keluar aja, itu berarti tidak siap. Itu kayak saya pernah punya dosen itu. Ya bagaimanapun kita itu dibentuk dari macam karakter dosen, cara mereka mendidik kan macam-macam. Ada satu dosen itu yang misalnya kita datang, kita ditanyain di 10 menit awal, kalau kita tidak bisa, Anda tidak berhak mengikuti kuliah hari ini. Buku mana? Tidak boleh pinjam buku, masing-masing bukunya sendiri. Tidak ada Ya, keluar. buku itu merupakan peralatan wajib ya. Ya, itu kayak orang mau berperang bawa senjata kan. Ya. Ini namanya pergi perang nggak bawa senjata. Ya. Terus untuk menutup sesi kali ini, satu hal yang ibu saya pernah katakan bahwa apa itu? Belajar sepanjang hidup. Maksudnya kalau tidak ada berhenti, meskipun sudah lulus, meskipun sudah pensiun, itu tidak ada kata berhenti. Ibu saya sudah membuktikan sampai saat ini masih belajar, dan ibu saya belajar menulis, semuanya ditulis dalam buku catatan. Ini berarti dari tahun berapa? Ini 2021. Ini malah dari 2000. 1 tahun. Ibu saya mulai ikut kuliah online dan onsite itu sebelum pandemi kan onsite ya, kursus bahasa Prancis bahasa Prancis itu 2019. Terus di 2021 membuat online dan membuat catatan itu, dan ibu saya sudah mengikuti ada kursus ada yang 2 kali, dan ada buku ini. Maaf. Nah, ada buku ini yang maksud saya yang sebelumnya di tahun sebelumnya 1 tahun. belum mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau ada update-nya, ini buku update pelajaran yang didapat yang setahun yang lalu belum dapat. Jadi ibu saya ada ikut kursus yang 2 kali, tapi menyadari bahwa ilmunya yang diajarkan ada yang berbeda tiap tahun, makanya ibu saya tetap belajar.
kalau ibu saya tetap belajar dan rajin sampai sekarang, sampai kemarin pun untuk mempersiapkan tadi mengikuti kursus online, tentunya bagi yang muda jangan sampai kalah semangat dengan ibu saya. Terima kasih, Mah, sudah sharing dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua.